أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada syarat yang keenam dari syarat-syarat jual beli, yaitu apa? Ikhlas. Tidak boleh ada riba padanya. Dipersyaratkan tidak boleh ada riba pada jual beli tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan barang-barang yang masuk kategori barang-barang ribawi yang berlaku padanya hukum riba dalam jual beli. Apa saja itu? Hamzah, emas, perak, garam, gandum, bur, sudah, kurma. Berapa berarti cahaya? Semuanya berapa berarti? 6 jenis. Apakah 6 jenis ini bisa dikiaskan pada setiap barang yang ditimbang atau setiap barang yang ditakar? Indak ya Fatih. Ma fahimta soal ya akhi. Pertanyaannya pahami. Apakah 6 barang-barang ini yang berlaku padanya hukum riba bisa dikiaskan pada setiap barang yang diperjualbelikan yang bisa ditimbang dan ditakar? Apa jawabannya? Nah ini apa ini? 2 ihtimal. Antum nggak tahu atau nggak bisa gadek ini? Indah ya Habib, bisa dikiaskan tidak? Bisa. Baik. Pendapat pertama. Bisa dikiaskan tidak, Ali? Tidak bisa. Pendapat kedua, ikhtalafal fuqaha. Nah, baik. Mana yang rajih Indah Akbar? Tidak bisa. Maksudnya tidak bisa atau tidak bisa atau nggak bisa dikiaskan? Tidak bisa dikiaskan. Memang Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini merajihkan bahwasanya hukum ini berlaku pada setiap barang yang ditimbang atau ditakar. Tapi ini pendapat yang lemah. Nah sekarang pertanyaannya, sisi kelemahan pendapat tersebut apa sehingga kita merajihkan bahwasanya barang-barang ribawi itu hanya terbatas pada 6 jenis yang disebutkan. Baik, indak ya Iqbal.
Kemarin kita sebutkan beberapa alasan murajjih yang menguatkan tarjih ini. Baik, yang pertama, annal asla fil muamalat al-ibahah, hukum asal dalam muamalah, dalam jual beli adalah bolehnya. Maka ketika kita mempersyaratkan ada syarat tambahan dan ada pelarangan tertentu, ini berarti butuh dalil untuk keluar dari hukum asal ini. Dan kita mendapati dalil Nabi SAW menyebutkan 6 jenis barang tadi secara tansis, secara khusus. Padahal saat itu ada hal-hal yang lain. Ada hal-hal yang lain yang juga ditakar dan ditimbang. Di antara barang yang dulu banyak diperjualbelikan, yang ditakar contohnya apa yang sudah disebutkan di sini, misalnya zabib, ya kan? Zabib tidak disebut. Nah, dan barang-barang yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menginginkan ta'yin pada 6 barang tadi. Baik. Kemudian yang kedua, bahwasanya alasan dilarangnya atau berlakunya hukum riba pada barang-barang ini adalah dikarenakan ditakar dan dikarenakan ditimbang. Ini alasan yang sifatnya apa, Badri? Istimbat saja, bukan illah yang mansusah. Karena illah kemarin terbagi menjadi berapa illah suatu hukum? Illah suatu hukum terbagi jadi berapa, Syukran? 2, yaitu illah mansusah dan illah mustanbatah. Nah, illah mansusah yang apa, memang nas disebutkan dalam hukum tersebut. Ini kita tidak bisa tidak bisa mengelak karena disebutkan. Nah, disebutkan dalam hukum tadi. Adapun mustanbatah ini istimbat, hasil pemahaman yang boleh ulama yang lain berbeda pemahaman. Nah, makanya terjadi khilaf yang banyak akhwan tentang illah kenapa barang-barang ini dihukumi berlaku hukum riba padanya. Nah, baik. Padahal untuk mengkias itu harus ada kesamaan illah. Kalau ilahnya saja sudah terjadi khilaf, maka berarti pada pengkiasan mesti akan terjadi khilaf lebih banyak lagi. Makanya yang rajih dalam masalah ini, kita mencukupkan 6 jenis-jenis barang ribawi pada 6 jenis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Naam. Baik, indak ya Usama, iqra'il hadis. Hafidhal hadis. Man hafidhal hadis falyaqra. Nah, barakallahu fiikum. Dalil pokok dalam masalah ini hadis Ubadah, maka dihafal hadis Ubadah bin Samit. Kemudian juga telah ditambahkan beberapa hadis dalam masalah ini, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Sekarang kita lanjutkan akhwan terkait masalah barang-barang ribawi ini. Butuh kita ilmui terkait barang-barang ribawi tersebut ketika kita melakukan jual beli. Nabi SAW mempersyaratkan syarat khusus pada barang-barang ribawi tersebut. Yang pertama, apabila barang-barang ribawi tadi diperjualbelikan dengan barang yang sejenis. Diperjualbelikan dengan barang yang sejenis, maka syaratnya ada berapa, Pak Mujahid?
Dua yaitu sama persis timbangan atau takarannya. Yang kedua harus yadan biyadin dalam satu majelis. Nah, dalam artian kedua belah pihak, pihak penjual atau pihak pembeli tidak berpisah dari majelis itu sampai masing-masing mendapatkan apa? Mendapatkan haknya, mendapatkan barangnya. Kalau emas dengan emas 1 gram sama-sama 1 gram. Dan kemarin kita juga tanbih bahwasanya pada masalah emas ikhwan, nah karena perkaranya rentan perbedaan karat padanya, padahal karat itu kan kadar emas yang ada pada barang. Sehingga emas 1 gram, nah 16 karat dengan emas 1 gram 20 karat, ini beda timbangannya, tidak akan sama. Sama-sama 1 gram ketika ditimbang, tapi kadar karatnya berbeda, hasil timbangannya kalau emas murni berarti beda. Makanya ketika ingin tukar menukar emas, nah butuh tahu karatnya. Makanya saya nasihatkan, dikarenakan perkara karat ini terkadang apa? Bermudah-mudahan. Padahal masalahnya barang ribawi. Ketika seorang ingin menukar emas dengan emas yang lain, nah saya nasihatkan untuk dijual dulu. Dijual dulu dengan uang, sehingga dia mendapatkan uang, baru silahkan setelah mendapatkan uangnya dan memegang uangnya untuk membeli emas yang lain yang diinginkan. Dengannya aman dari terjatuh dalam riba selama dilakukan dalam majelis tersebut akadnya, atau dengan istilah lain yadan biyadin. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa in bi'a makilun bimakilin min ghairi jinsihi aw mawzunun bimawzunin min ghairi jinsihi jaza bi syartit taqabudi qabla tafarruq. Dan apabila barang yang ditakar dijual dengan barang yang ditakar yang lain dari selain jenisnya. Contohnya misalnya kawan, yaitu apa? Tamar ditukar dengan gandum. Ini illah menurut mereka sama-sama apa? Ditakar, sejenis ya, dalam artian apa? Illah yang sama. Ditakar dengan ditakar. Tapi apa? Beda apa? Beda jenis barangnya. Karena gandum ditukar dengan korma. Al mauzunin bi mauzunin min ghairi jinsi, atau barang yang ditimbang ya jenis tadi apa? Barang ribawi yang masuk kategori yang ditimbang dengan yang ditimbang yang lain tapi dari selain jenisnya, seperti perak ditukar dengan emas. Perak ditukar dengan emas, jaza bi syartit taqabudi qabla tafarruq, maka boleh untuk melakukan jual beli seperti itu dengan syarat taqabud qabla tafarruq. Dengan syarat terjadi apa? Qabd. Taqabud yaitu saling mendapatkan haknya. Pihak yang memiliki emas mendapatkan peraknya, dan pihak yang tadinya memiliki perak mendapatkan emas yang dibelinya. Paham? Jadi tukar menukar di majelis itu. Walaupun beda timbangannya, karena tidak akan bisa disamakan. Nah, emas disamakan dengan perak dari sisi timbangan, ya akan rugi pemilik siapa? Pemilik. Yang rugi kalau ditimbang sama, yang rugi pemilik apa? Samin? Pemilik emas, karena nilai emas jauh di atas perak. Nah, perak hari-hari ini sekitar 12.000 per gramnya, sedangkan emas sampai 700 ribuan, jauh nilainya. Ini syarat kedua, kawan, atau kondisi kedua dalam masalah tukar menukar barang ribawi, yaitu apabila jenis barang ribawi itu berbeda tapi masih satu illah, masih satu kelompok
maka dipersyaratkan satu saja, yaitu harus dalam satu majelis, terjadi taqabud dalam satu majelis itu. Nah, seperti misalnya tadi ingin menjual emas dengan perak, maka boleh berbeda timbangannya, berbeda banyaknya, tapi harus dalam satu majelis. Nah, dan di catatan kaki kalian disebutkan beberapa contoh, perhatikan. Nah, perhatikan, mithalu bai'il makil bimakirin min ghairi jinsi. Contoh penjualan barang yang ditakar dengan barang yang lain yang ditakar tapi berbeda jenis. Barengan. Baik. Bai'u al-burri bit-tamar. Contohnya adalah jual beli gandum atau bur ditukar dengan tamar. Nah, apakah dipersyaratkan beratnya harus sama atau takarannya harus sama, Nasrul? Tidak. Apa yang dipersyaratkan di situ? Harus taqabud dalam majelis tersebut. Terjadi taqabud dalam majelis. Maksudnya taqabud di sini apa? Pemilik tamar karena tadi mau membeli bur, berarti dia mendapatkan burnya. Pemilik bur mendapatkan tamar, kemudian pisah. Tidak bisa ditunda. Dalam artian datang pemilik tamar dengan apa? Dengan mobilnya. Ini tamarku. Nah, mau dibayar dengan apa? Gandum. Tapi maaf, gandumnya masih dalam perjalanan, belum sampai di sini. Nah, gandumnya tidak ada. Masih besok bisa apa? Bisa menyerahkan gandum. Boleh tidak ini, Abelia? Tidak boleh. Terjadi apa? Kalau dilangsungkan akad seperti itu terjadi apa? Terjadi riba nasi'ah. Riba yang terjadi akibat penundaan penyerahan barang yang dipersyaratkan taqabud fil majlis padanya. Karena itu dipersyaratkan pemilik tamar serahkan tamarnya, pemilik bur menyerahkan burnya. Sudah selesai, pergi dari majelis. Adapun kalau barang itu belum ada dalam majelis itu, maka apa? Maka ditunda dulu sampai datang. Karena dalam jual beli seperti ini harus harus diperhatikan syarat taqabud. Wa mithalu bai'il mauzuni bi mauzunin min ghairi jinsi. Contoh sekarang penjualan sesuatu yang ditimbang dengan sesuatu yang lain yang ditimbang tapi dari selain jenisnya. Taib, dari selain jenisnya. Dicontohkan di sini bai'ul lahmi bil qutn. Nah, jual beli laham. Laham itu apa? Abdurrahman? Daging. Bil qutn. Qutn itu qattan tulisannya itu. Qattan kalau. Qattan 100% kalau di kaos kalian itu. Apa? Kapas. Kapas ditimbang. Daging ditimbang. Nah, apakah berlaku riba padanya? Hah? Tidak. Jadi contoh ini, menurut pendapat yang marjuh, kita katakan, antum kasih catatan kaki. Hadzal mithal. Mabniyun ala qaulin marjuh. Contoh ini dibangun di atas pendapat yang marjuh. Kenapa? Karena yang rajih silahkan jual beli daging dengan kapas dengan timbangan yang berbeda juga dengan waktu yang
berbeda, tidak dipersyaratkan taqabud fil majlis. Kenapa? Karena tidak berlaku hukum riba padanya. Nah, juga beras misalnya, beras dengan jagung. Apa syaratnya jual beli beras dengan jagung? Apa ada syarat tambahan dari yang berkaitan dengan masalah ribawi, Jabir? Beras ingin ditukar dengan jagung. Tidak ada syarat tambahan terkait masalah ribawi. Silahkan. Bi'u kaifa syi'tum, jual belilah seperti keinginan kalian selama terpenuhi syarat-syarat umum jual beli seperti taradhi, saling ridha, barang itu betul-betul miliknya, tidak ada gharar padanya. Baik. Qala fa idza ikhtalafa al-jinsu fa innahu yushtaratu li sihhati bai'ihi syartun wahidun wa huwa al-qabdu fi majlisil 'aqdi. Nah, disimpulkan di sini apabila berbeda jenis tapi masih satu illah, satu kelompok. Nah, kelompok makanan misalnya kelompok gandum, kurma dan garam. Maka dipersyaratkan untuk sahnya jual beli barang-barang itu satu syarat saja, yaitu qabd fi majlisil 'aqd. Terjadi qabd pada majelis akad tersebut. Fayasihu bai'u sa'in minal burri bi sa'aini minat tamri. Sehingga sah penjualan satu sa' bur dengan dua sa' kurma. Sah tidak? Sah walaupun beda takarannya. Lakin bi syartil qabli, ya bi syartil qabdi qabla tafarruq, akan tapi dengan syarat adanya taqabud sebelum berpisah. Harus apa? Sudah mendapatkan barangnya sebelum kedua belah pihak berpisah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila berbeda jenis-jenis barang ini, maka silahkan jual beli sesuai keinginan kalian apabila dari tangan ke tangan, yaitu apabila terjadi qabd dalam majlis akad. Baik. Kemudian kondisi ketiga sekarang, wa in bi'a makilun bimauzunin aw aksu jaza walau kana al-qabdu ba'da tafarruq. Apabila barang yang ditakar itu dijual dengan barang yang ditimbang atau sebaliknya, maka boleh walaupun terjadi qabdnya setelah berpisah. Dengan kata lain, akhwan, apabila dari keenam jenis barang tadi diperjualbelikan dengan jenis yang lain tapi beda kelompoknya. Karena kan di situ ada dua kelompok. Kelompoknya kurma, bur, syair dan garam. Itu satu kelompok, satu illah. Kemudian kelompok kedua Ali? Kelompoknya emas dan perak. Maka sekarang kalau melakukan jual beli, emas ditukar dengan tamar, emas ditukar dengan tamar, maka di sini tidak ada syarat apa-apa, tidak dipersyaratkan harus sama timbangannya atau takarannya, juga tidak dipersyaratkan qabd dalam majlis. Tapi boleh untuk taqabudnya setelah berpisah. Misalnya nanti saya kirim uangnya, saya kirim emasnya sebagai pembayaran. Nah, ketika membelinya dengan kurma, paham? Kita mau membeli emas dengan kurma kan, atau dengan beras lah kalau. Nah, aku mau beli emas dengan beras. Boleh enggak? Pak Agus? Boleh. Boleh ditunda pembayarannya? Boleh. Nah, misalnya emasnya dikirim, nanti berasnya tak kirim ya, 1 ton, 1 truk. Untuk apa? Untuk beli emas misalnya 10 gram misalnya. Dikirim berasnya, emasnya juga dikirim. Sah tidak? Sah. Nah, karena apa?
Tidak dalam satu illah. Tapi beda kawan. Sekarang kalau saya mau beli emas dengan duit. Duit, uang ini yang berlaku pada kita sebagai alat tukar menukar. Uang ini sebagai alat tukar karena dia itu disamakan dengan apa? Dengan emas atau perak. Dia punya nilai samaniyah, punya nilai sebagai alat tukar, sebagaimana emas dulu sebagai alat tukar yang dinamakan dinar, dan perak sebagai alat tukar yang dinamakan apa, Abu Mujahid? Ini jual beli harus ceker Abu Mujahid. Baik. Dinamakan apa? Ikhlas. Dirham. Dinar dan dirham mata uang. Tapi zaman sekarang ikhwan, terlalu berat masa mana-mana bawa emas. Tidak simpel. Maka hampir-hampir pada masa ini tidak ada. Kemudian alat tukar langsung bentuknya apa? Bentuknya kita beli dengan emas atau dengan perak, dengan melihat apa? Timbangannya. Tapi sekarang diubah nilai tersebut kepada apa? Mata uang kertas. Yang seandainya kertas tadi tidak ada nilainya, paling berapa? Cuman satu lembar ini, kita sama buku kita masih mahal. Buku ini lembar-lembaran. Emas cuma uang 100.000 satu lembar. Jadi itu karena apa? Nilainya, ya kan? Nilai pada apa? Kertas tersebut. Karena jadi uang. Paham? Sama-sama kertas lebarnya seperti itu, angkanya beda, tulisannya, nilainya beda. Paham? Nah ini. Makanya kawan, uang itu punya nilai karena apa? Dia disetarakan dengan apa? Emas atau perak. Makanya negara-negara mencetak uang, mereka harus punya simpanan emas. Punya simpanan emas. Sebagai apa? Sebagai untuk menyeimbangkan nilai itu. Maka kan masing-masing negara beda nilainya. Dolar Amerika dengan rupiah jauh. $1 dirupiahkan 16.000. $1 16.000 kita. Mata uang kita lemah, kenapa? Karena mereka punya simpanan melimpah, simpanan emas. Kita terjadi penurunan karena nyetak sebanyak-banyaknya uang beredar banyak, sedangkan simpanan emas sedikit. Jadi nyetak ini bukan asal nyetak. Kalau asal nyetak seperti ini, ya akhirnya nilai uang itu merendah. Nilai uang itu merendah. Karena mata uang ini ilahnya disetarakan dengan emas dan perak, akhwan, maka ketika kita beli emas dengan uang, harus syaratnya apa? Syaratnya apa ini, Bapak? Beli emas dengan uang, syaratnya harus taqabud fil majlis, harus dari tangan ke tangan. Saya serahkan uang, saya terima emas. Tidak bisa online, tidak bisa apa? Kirim dulu emasnya, atau saya bayar dulu baru kirim emasnya. Tidak, tapi harus dari tangan ke tangan. Ini uangnya, saya terima emasnya. Kenapa? Karena satu illah, satu kelompok emas dan uang. Paham? Tapi sekarang kalau saya beli emas dengan beras, saya beli emas dengan beras, boleh-boleh saja saling mengirim, tidak terjadi takabur dalam satu majelis. Kenapa? Karena beras dengan emas tidak ada kesamaan illah. Paham? Ini harus dipahami dengan baik, kawan. Sehingga misalnya tukar menukar emas batangan dengan rumah, gitu. Boleh enggak? Boleh saja tanpa ada takabur. Takabutnya dengan dikirim emas batangannya, dikirim
nah rumahnya masih sudah ada di tempat itu misalnya. Nah ini dipahami. Jadi ketika barang-barang itu berbeda jenis dan berbeda ilahnya, maka bi'u kaifa syi'tum. Ya, jual belilah sesuai dengan keinginan kalian. Tidak dipersyaratkan yadan biyadin. Qala mithalu bai'il makili bil mauzun. Contoh jual beli yang ditakar dengan yang ditimbang, yaitu tamrun bilahmin. Jual beli tamar diganti dengan lahm, dengan daging. Ini jelas walaupun tidak ada illah padanya, tidak ada hukum riba padanya. Wa aksuhu bai'ul mauzuni bil makil mithal jubn bibur. Dan kebalikannya seperti jual beli yang ditimbang dengan yang ditakar seperti jubn, yaitu keju, dan ditukar dengan dengan gandum. Ini juga silahkan jual beli semau kalian. Qala wa huna ikhtalafal jinsu wa ikhtalafat illatur riba, dan di sini terjadi perbedaan jenis serta perbedaan alasan kenapa dihukumi riba. Falidha yajuzul bai'u ma'al tafaduli wan nasa'. Oleh karena itulah boleh untuk melakukan jual beli bersama dengan perbedaan takaran atau timbangan, disertai juga ada pengakhiran dalam penerimaan barang. Fayajuzu tafarruqu qabla al-qabd, dan boleh juga untuk berpisah sebelum taqabud, sebelum mendapatkan barangnya. Li ajli ikhtilafil illah, karena perbedaan illah pada barang-barang yang diperjualbelikan tadi. Fal illatu fit tamri al-kail wal illatu fil lahmi al-wazn. Ini menurut pendapat muallif dan juga penta'liq. Sebab illah pada kurma itu takaran, sedangkan illah pada daging itu karena ditimbang. Tapi yang rajih illah ini tidak bisa dikiaskan. Fayajuzu bai'u mithqalin minal lahmi bisa'aini minat tamri mu'ajjalan li ikhtilafil illah. Sehingga boleh untuk menjual seberat satu mithqal berupa daging dengan 2 sa' dari kurma, diakhirkan penyerahannya karena perbedaan illah. Ini jelas kawan, karena jelas beda ilahnya. Tapi yang harus dipahami tadi, kalau tadi emas dan perak, karena kebanyakan masalahnya di sini. Maka juga pembahasan yang ditanyakan, jual beli kurma dikirim transfer pembayarannya dengan uang, dan kurmanya nanti dikirim dengan paket. Terjadi takabur di majelis tidak seperti ini? Terjadi takabur di majelis tidak? Syukran. Tidak. Nah, boleh tidak seperti itu? Kurma dibayar dengan uang tapi diakhirkan. Boleh. Kenapa? Karena berbeda jenis sekaligus berbeda illah. Jenisnya beda, kurma dan uang. Kemudian ilahnya beda. Kurma itu kelompoknya apa? Kelompoknya makanan. Nah, kemudian sedangkan uang kelompoknya emas dan perak. Sebagian akhwan memberikan illah, dan ini wallahu taala alam lebih kuat illah pada 4 jenis yang awal, kurma, bur, syair, kemudian garam, karena ini ta'am muddakhar, makanan yang bisa disimpan, jenis sesuatu yang dimakan yang disimpan. Tapi ini pun tetap nggak bisa kita kiaskan. Nah, sedangkan untuk untuk emas dan perak, mereka mengatakan ilahnya samaniyah. Ini yang lebih kuat, teman. Kenapa? Karena kalau ilahnya mauzun, yang ditimbang, nggak bisa dikiaskan dengan uang sekarang. Mata uang sekarang nggak ditimbang. Tapi samaniyah memiliki nilai tukar. Emas dan perak memiliki nilai untuk sebagai alat tukar. Maka demikian pula uang. Walaupun bentuknya kertas, walaupun bentuknya logam yang sebenarnya tidak mulia logam itu, tapi ketika ada nilai maka dia bisa digunakan sebagai alat tukar. Baik.
Berarti akhwan ada berapa kondisi di sini? Nah, 3 kondisi yang kita ambil. Kemudian kondisi yang keempat, apabila jual beli terjadi antara 2 hal yang tidak masuk kategori 6 barang-barang ribawi tadi, maka 6 jelas diperbolehkan jual beli secara bebas. Nah, baik itu berbeda takaran atau timbangan, serta juga diakhirkan diperbolehkan. Berarti bagi setiap yang mau melakukan praktek jual beli, kalau barang yang diperjualbelikan itu masuk salah satu dari 6 benda ini, ya kawan, 6 barang ini harus diperhatikan syarat. Terutama pada masa sekarang yang rawan terjadi riba nasi'ah adalah apa? Jual beli emas dan jual beli perak. Nah, perak ini yang kadang disepelekan karena nilainya murah. Sekarang jual beli perak, perhiasan perak, gelang perak, kalung perak, itu di online banyak. Perak diperjualbelikan secara online, sah tidak? Tidak boleh. Dosa, terjadi riba nasi'ah. Kenapa? Karena pada jual beli online perak tidak terpenuhi syarat apa? Taqabud fil majlis. Taqabud fil majlis. Dan pada pertemuan yang lalu ada yang bertanya, kawan, tentang upaya untuk mensyar'ikan jual beli perak atau emas secara online. Kira-kira bentuknya gimana? Bentuknya gini, ditanyakan itu. Ada 2 belah pihak. Ini penjual perhiasan emas atau perhiasan perak. Kemudian pihak kedua pembeli. Pemilik emas, perhiasan emas ini menawarkan kepada pembeli. Tapi secara online. Kalau pembeli ini kemudian pesan, dia pesan jenis emas ini, kalung misalnya, beli kalung. Kemudian dia transfer. Setelah ditransfer, baru pihak penjual akan mengirim emasnya. Ini yang seperti ini jelas hukumnya apa, Pak Agus? Riba. Riba apa? Riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Jelas ya kan? Itu riba. Ini pun akan banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui. Jelas ini riba. Nah, sekarang beberapa praktisi ingin berusaha biar syar'i. Akhirnya mereka memunculkan pihak ketiga. Biasanya memang ada yang akal-akalan ini dengan memunculkan pihak ketiga dalam banyak hal. Pihak ketiga dimunculkan. Mereka memberikan penjelasan pihak ketiga ini adalah sekedar wakil untuk bisa mensyar'ikan akad. Tapi ketika saya cek ke penanya dengan keterangan brosur, keterangan dari pihak yang menjadi wakil itu berbeda dalam praktek. Kalau di situ pihak wakil menyatakan dia memiliki rekening. Rekening atas nama si fulan. Dia posisinya sebagai wakil bagi pihak pembeli pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada hubungan antara dia dengan penjual. Yang kedua. Yang ketiga, dia nanti yang akan melakukan akad secara langsung. Ya, wakil ini karena wakil pembeli, dia akan melakukan akad secara langsung bertemu dengan penjual. Akhirnya apa? Uang yang sudah dikirim oleh pihak pembeli, diterima oleh wakil pembeli ini, kemudian dia datang ke penjual menyerahkan uang dan penjual menyerahkan emas. Seperti ini surahnya. Seandainya jujur seperti itu, syar'i tidak? Apa lihat? Seandainya jujur seperti itu, syar'i tidak? Syukran. Tidak cukup dengan senyuman. Syar'i? Badri? Syar'i. Kalau seandainya seperti itu, syar'i. Seperti misalnya surahnya, kawan. Surahnya mudahnya. Saya di sini. Kemudian punya
Nah, teman di Jakarta. Di Jakarta ada penawaran perhiasan bagus. Nah, saya bilang ke akh tadi, ya akhi, tolong belikan emas itu. Saya lihat ada penawaran bagus di online ini, tolong antum belikan. Oh ya, tapi kirim dulu uangnya, aku nggak punya uang. Ya, saya kirim, saya sudah lihat harganya, saya kirim kepada si akh. Si akh ini sudah bawa uang, dia datang ke toko emas. Nah, yang sudah menawarkan karena sudah dia punya penawaran online, sudah tahu oh jelas barang emas ini, akhirnya langsung ketemu. Baik, ini emasnya. Kemudian wakil saya tadi, si akh tadi, membayar. Dia bayarkan, emasnya diterima. Kemudian si akh tadi mengirimkan ke saya. Syar'i tidak, Mbak Mujahid? Syar'i. Paham? Ini syar'i. Cuma dalam praktiknya, ternyata penanya saya cek, ini wakil siapa? Nah, di tulisannya memang wakil pembeli, dia memposisikan sebagai wakil pembeli. Kemudian mengaku dia tidak ada hubungan dengan penjual, dia bukan sebagai wakil dari penjual. Tidak ada keterkaitan dengan penjual. Tapi ketika ditanya, dia adalah wakil yang ditunjuk oleh penjual, ya. Akal-akalan namanya. Jadi akal-akalan kalau dia wakil dari penjual. Maksudnya penjual ini punya wakil untuk apa? Untuk mengumpulkan uang saja. Kalau dia anggotanya penjual ini, sama saja kalau demikian. Kalau dia wakil dari pihak penjual, berarti dia membayar ke pihak penjual dengan nanti diakhirkan emasnya, paham? Nah ini, maka upayakan yang seperti ini tinggal minimal syubhat. Karena praktek seperti ini, yang jarak jauh seperti ini, yakin kalau tidak ada hubungan ini dengan penjual, apakah dia dapat nanti jasa atau yang lain. Nah, baik. Karena bagaimana dia mau posisikan sebagai wakil untuk pihak pembeli, padahal nggak ada kenal asal, ya kan? Nggak ada kenal asalnya. Nah, dia mesti ada hubungannya dengan penjual. Nah, maka praktek yang seperti ini, saya nasihatkan untuk dijauhi, minimalnya syubhat. Nah, dan maksimalnya muharram riba nasi'ah. Apabila terjadi konspirasi antara wakil dengan apa? Dengan pihak penjual ini, karena memang kalau surahnya, kalau pengakuannya memang wakil pembeli, tapi secara prakteknya kayaknya berat, sulit untuk apa? Murni dia wakil pembeli, karena mesti ada hubungan kerjasama. Bahkan mungkin dia adalah agen yang ditunjuk oleh pihak penjual untuk bisa melegalkan jual beli online emas yang mereka lakukan, atau perak. Kalau emas mungkin orang masih mikir-mikir untuk online karena nilainya besar, khawatir juga hilang di jalan. Tapi kalau perak kan nilainya murah. Nah, sekarang bukan masalah murah nilainya, Pak. Nah, emas mungkin perhiasan emas kalung cuman 100.000 dapat, bagus, 100.000 dijual online, dikirim. Hati-hati, ini riba. Jangan engkau pikirkan masalah 100.000 hilang, bukan itu. 100.000 dibayarkan murah, bukan. Tapi ribanya ini dosa besar. Dosa besar. Nah, maka wajib berhati-hati dalam masalah ini. Kita cukup sekian. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah taala untuk sesi kedua setelah adzan kita akan mendengarkan tausiah dari Al Ustaz Abu Usamah Al-Ambuni hafizahullah taala.